A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi yang Kutemukan di Samping Mayat Ibunya. Cerita ini ditulis oleh Ratingkem. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi, apa Bapak kenal dengan Seruni ibunya Bunga? Saya juga tidak tahu, Pak. Sebenarnya saya belum pernah melihat Seruni yang saya kenal. Kembali dahi ini mengernyit. Lelaki parubaya berseragam sopir ini membuatku bertambah bingung. Tapi sudahlah, tidak penting. Ada apa ini? Pak Sugeng menegang. Kenapa, Pak? Aku mulai panik tatkala melihat tangan tak bertubuh berusaha mengambil alih kemudi. Tanganku susah digerakkan, Pak. Seruni, apa itu kamu? Mataku mencari sosoknya, tetapi hanya tangan berkuku panjang dengan lumuran darah yang menetes yang tertangkap bola mata. Mas, ada apa? Kalila panik sambil mendekap Bunga erat. Mobil direm mendadak setelah berhasil menepi. Tempat yang sama ketika aku dan Pak Sugeng menemukan Bunga di samping mayat ibunya. Bayangan Seruni muncul di depan mobil. Ia berjalan menuju sebuah rumah yang berada tak jauh dari jalan. Seingatku, rumah itu milik pedagang kaki lima yang aku bayar untuk mengkebumikan jasad Seruni dengan layak. Pak, tanganku sudah tidak kaku lagi. Kita jalan sekarang. Tunggu, Pak. Kuhentikan gerakan tangan Pak Sugeng yang mendadak memutar kunci. Seruni berbalik menatapku dari kejauhan. Matanya mengeluarkan darah pengganti air mata. Mungkinkah saat ini ia tengah menangis? Lantas kenapa ia menuntun kami berhenti di tempat ini? Mas, apa ada Seruni? Mau apa dia? Tidak tahu, Dek. Sepertinya dia ingin aku mengikutinya ke rumah pedagang kaki lima yang aku suruh menguburnya. Ya udah, sana kamu ikuti. Aku membuka pintu, terkunci, meminta Pak Sugeng membukanya. Tapi dia jawab pintu tidak dikunci. Menoleh ke arah Seruni, ia tidak ada lagi. Pak, mobilnya gerak sendiri, seru Pak Sugeng. Hati-hati, Pak. Aku takut kami kecelakaan karena tiba-tiba mesin mobil menyala dan melaju ke tengah jalan. Aku yakin ini Seruni yang melakukan. Pesan masuk dari Pak Anji. Pak Nathan, tadi aku melihat mobil Bapak terparkir di tepi jalan raya. Tapi ketika aku mau mendekat, mobilnya jalan. Bapak tidak apa-apa kan? Pantas saja Seruni melajukan mobil. Rupanya ada Pak Anji. Dia kan tidak ingin Pak Anji ketemu Bunga. Singkat cerita, setibanya di rumah, Bunga tertidur. Begitupun dengan Kalila yang terlelap bersama. Aku masih ada urusan dengan ibu dan Citra. Berhubung adikku belum pulang, aku akan menyidang ibu terlebih dulu. Pintu kamar ibu terbuka setengah. Suara gemercik air dari kamar mandi menutup pendengarannya, sehingga tidak menjawab salamku. Aku masuk.
duduk di ranjang. Ada sebuah kotak berukuran persegi panjang tergeletak. Tutupnya terbuka. Sebuah foto bayi terpampang jelas. Meski foto itu masih berwarna putih abu-abu. Sebuah surat berada di atasnya. Aku mengambil foto itu sebelum membaca isi surat. Wajah bayi mirip dengan Citra dan Bunga. Terkejut tak terkira tatkala Seruni muncul dengan mata lebar yang juga menutup foto bayi yang ada di tanganku. Siapa bayi ini? Assalamualaikum, Mas Baskoro. Apa kabar? Aku tahu saat ini kamu dan Mbak Nilam tengah sibuk mengatur acara Hitana Nathan. Jadi kamu belum sempat kesini. Bersama datangnya surat ini, aku mau memberitahu kalau anak kita sudah lahir. Aku beri nama Seruni. Bagus tidak? Semoga kamu suka. Oh iya, gimana kandungan Mbak Nilam? Jaga dia baik-baik, Mas. Aku tidak apa-apa jarang kamu temui. Yang terpenting keluarga kamu di sana selalu rukun. Seminggu lagi acara akikoh Seruni. Aku harap kamu bisa datang. Sekian surat dari saya. Wassalamualaikum. Mayang. Tercengang, aku pun dengan Seruni yang berada tak jauh denganku. Mata yang mengeluarkan darah disusul guratan nadi di wajah yang semakin menutup muka. Perlahan sosoknya menghilang setelah membulatkan mata ke arahku. Meski tertegun oleh hantu penasaran itu, tak mengurangi rasa penasaran yang ada dalam hati. Surat yang aku baca sudah jelas untuk Papa. Namun, siapa Mayang dan Seruni? Apakah Seruni yang sama yang kutemukan bersama anaknya di jalan? Apakah Seruni adalah adikku, anak Papa dari perempuan bernama Mayang? Jantungku berhenti berdetak. Kaget akan pintu yang terbuka. Ibu keluar. Ia tampak terkejut melihat surat yang ada di tanganku. Nathan, kamu tidak sopan membuka barang milik ibu. Merampas lembar itu, lalu memasukkannya kembali ke kotak. Ketegangan dari wajah ibu tidak bisa tertutupi. Siapa Mayang, Bu? Dan kenapa dalam surat itu Mayang mengatakan kalau dia telah melahirkan anak dari Bapak? Apa Mayang juga istri Bapak? Cecarku membuat ibu salah tingkah hingga kotak di tangannya jatuh. Ibu hendak memungut yang berserakan di lantai. Namun aku mencegahnya dengan menahan bahu supaya ibu tetap berdiri. Jawab aku, Bu. Wajah tegang itu perlahan berubah sendu dengan mata berkaca. Aku membiarkannya mengambil salah satu foto yang berhambur di lantai. Mayang memang istri kedua bapakmu. Dia alasan ibu tidak suka sama Kalilah. Mereka berdua sama, mengelabui lelaki seperti kamu dan bapakmu supaya terjerat cinta. Ditunjuknya potret seorang perempuan kemayu dengan hijab berwarna merah muda. Aku terkekeh. Konyol. Ibu melampiaskan kebencian terhadap Tante Mayang pada Kalilah. Mayang menggunakan hijab, wajah polos dan kondisinya yang yatim piatu supaya Baskoro mau menikahinya. Meski mereka sudah putus, mereka tahu Mas Baskoro telah dijodohkan dengan ibu. Bukankah sama kayak Kalilah yang merampas kasih sayangmu dari ibu? Padahal ibu ingin kamu menikah dengan Indri, wanita sosialita yang akan membuat ibu bangga. Tolong, Bu, jangan membuat rasa hormatku terhadap ibu pudar hanya karena kebencian ibu yang tidak masuk akal. Kalilah adalah pilihanku, wanita yang sangat aku cintai. Cih,
Kamu dan bapakmu sama. Untung saja surat-surat dari Mayang ibu sembunyikan. Kalau tidak, mungkin bapakmu juga akan ngeyel kayak kamu. Jujur, aku tidak menyangka ibu bisa sekejam ini. Perbuatan ibu sangat rendahan. Untuk pertama kali tangan lembut ibu menyakiti pipi ini. Cukup kamu menghina ibu. Kamu tidak pernah ngerasain sakitnya dikhianati. Tapi Bu, Mas, kamu ke kamar sekarang. Kalila dengan wajah datar serta tatapan kosong memotong ucapanku dari balik pintu. Takut terjadi sesuatu pada Bunga, aku pun menyusul meninggalkan ibu yang masih tampak kesal. Sama seperti tadi pagi, Kalila cepat menghilang. Setibanya di kamar, aku terkejut melihat Bunga yang hampir terjatuh. Sigap, aku menarik kakinya yang sudah berada di ujung ranjang. Mas, kamu di sini? Kalila masuk. Kamu dari mana? Bunga hampir terjatuh. Aku menepuk punggung Bunga yang berada dalam dekapan. Tadi aku ambil air hangat, Mas. Kalau Bunga bangun, dia selalu minta nyusu. Bunga hampir jatuh tadi. Jatuh? Apa Bunga tidak apa-apa? Kalila mengambil Bunga. Rasa bersalah muncul dari raut wajahnya. Bunga tidak apa-apa. Gelagat Kalila menunjukkan kalau bukan dia yang datang ke kamar ibu. Mungkin Seruni yang tidak ingin anaknya jatuh. Tiba-tiba suara ibu berteriak. Gegas aku dan Kalila berlari ke kamarnya. Niat ingin membuat susu pun Kalila urungkan. Ada apa, Bu? Mata membulat sempurna tatkala menangkap kondisi kamar yang berantakan. Foto Mayang, Mas Baskoro dan bayinya terbang. Surat-surat dari Mayang pun berhamburan. Terus tadi ada hantu yang menjambak rambut lalu mendorong ke kasur. Aduh ibu, ia begitu ketakutan, meminta perlindungan dengan bersembunyi di dada ini. Aku tahu ini ulah kamu. Jangan ganggu ibu. Aku mohon, maafkan segala kesalahannya di masa lampau, teriakku. Kamu ngomong sama siapa, Nathan? Ibu tidak akan mengerti. Sebaiknya ibu diam saja. Meski perbuatan ibu terlalu kejam terhadap Tante Mayang, tetapi dia yang telah melahirkanku, orang nomor satu yang aku cintai. Tidak akan aku biarkan dia tersakiti, apalagi dihantui arwah gentayangan. Jendela kamar terbuka. Angin masuk sangat kencang sehingga salah satu besi penyangga gorden terlepas. Vas bunga di atas nakas jatuh hingga pecah berantakan. Menit kemudian angin mereda. Detik kemudian suasana kamar sunyi. Nathan, apa kamu kenal hantu yang menakuti ibu? Apa dia Mayang? Aku menatap wanita parubaya yang masih diliputi ketegangan. Hendak cerita tapi takut dia akan dirundung kecemasan. Sangat tidak baik untuk kesehatannya yang memiliki lemah jantung. Sudahlah Bu, hantu itu tidak akan mengganggu ibu selama ibu berbuat baik pada Kalila. Apa maksud kamu, Mas? Kalila menyela. Bukan apa-apa. Sudah, kamu buat susu untuk Bunga. Seperti biasa Kalila selalu patuh. Membawa serta Bunga, ia keluar dari kamar ibu. Sementara aku membantu ibu merapikan kamar. Kali ini ibu lebih banyak diam.
hanya sesekali menoleh ke arah jendela. Setelah memperbaiki besi yang copot, aku pun menyusul Kalila dan Bunga. Menjelang maghrib, rasa penasaran akan sosok Seruni semakin besar. Sehabis mandi aku sengaja bersantai di teras belakang, mengamati bunga yang bermekaran, sembari merenungi kisah hidup yang berubah penuh mistis juga misteri. Dingin, rintis seseorang wanita yang tidak kujumpai sosoknya. Mata mengedar, kepala memutar dan wajah pucat membiru dengan aroma air comberan muncul tepat di hadapan. Sontak, tubuh ini mundur hingga hampir terjatuh dari kursi rotan. Dingin, tolong. Bibir bawahnya bergetar hebat, putih, cenderung lebam tapi tak mengurangi pendengaranku. Sangat jelas kalimat itu keluar dari mulutnya. Kamu kenapa? Tidak menjawab. Sosoknya menghilang. Begitu berbalik, rupanya ada Citra yang baru pulang. Belum selesai kepala memikirkan bagaimana mengakhiri ini, Seruni muncul dengan penampilan berbeda. Ada apa dengan Seruni? Besok saat jam makan siang, aku akan ke rumah sakit untuk meminta tolong supaya melakukan tes DNA dengan mayat Seruni. Kalau pihak rumah sakit menyanggupi, maka aku akan menanyakan pada pedagang kaki lima di mana dia menguburkan jasad Seruni. Aku ingin tahu apakah Seruni memang adikku. Menyisihkan Seruni yang menggores banyak tanda tanya dalam otak. Malam ini aku ingin bertanya langsung dari mulut Kalila. Kenapa selama ini dia diam saja mendapat perlakuan kurang baik dari ibu dan Citra? Memasuki kamar, tampak ia tengah merapikan rambutnya. Bunga sudah terlelap. Aku bisa leluasa berbicara dengan istri tercinta. Aku ingin kamu memberi alasan. Kenapa selama ini kamu tidak mengadu perihal sikap ibu dan Citra? Kalila mendekat. Kami duduk di sofa yang berada dekat ranjang. Apa yang harus aku adukan? Aku sangat menyayangi mereka. Selain kalian, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi Citra dan Ibu Trama tidak adil. Merampas semua pemberianku hanya karena cemburu. Aku tidak apa-apa, Mas. Justru aku senang karena mereka menyayangimu begitu besar. Sampai-sampai aku istrimu, mereka cemburui. Ayolah Kal, jangan membuatku merasa bersalah telah membiarkanmu terzolimi di rumah ini. Mas, mereka tidak jahat. Ibu dan Citra hanya menginginkan barang-barang milikku. Hanya itu. Kalau mereka jahat, pasti aku akan senasib dengan Seruni. Tapi mereka tidak seperti ibu tirinya Pak Anji kan? Gini aja. Gimana kalau kita pindah rumah? Dengan tinggal terpisah, kamu bebas dari mereka. Usulku yang diharapkan bisa menjadi solusi. Tidak, Mas. Kasihan ibu dan Citra. Aku lebih suka tinggal di sini. Aku menarik nafas kasar. Terbuat dari apa hati Kalila yang dengan ikhlas menerima perlakuan jahat? Alasannya cinta. Sebegitu tulusnya Kalila menyayangi ibu dan Citra. Andai mereka tahu, masih bisakah mereka menyakiti bidadari setulus istriku? Singkat cerita, suara piano di lantai bawah mengalun merdu. Irama yang mendayu dengan lembut menembus indera pendengaran. Aku mengucek mata, menyadarkan diri dari lelapnya tidur. Menoleh.
Kalila dan Bunga sama sekali tidak terusik, meski lantunan nada yang keluar dari alat musik itu terdengar nyaring. Mengendap keluar, baru di anak tangga kelima aku sudah melihat si pemain piano, wanita berambut panjang hingga menyapu lantai, mengayunkan kepala menikmati irama yang ia mainkan. Detik kemudian ia menoleh. Kepalanya patah hingga menyentuh bahu. Bola mata keluar membuat darah bercucuran. Tubuh terhuyung. Hampir saja aku tergelincir. Menit kemudian, ketegangan luruh tatkala sosok Seruni hilang. Kaki yang gamang aku langkahkan menuruni tangga, berdiri tepat di samping piano yang masih mengalunkan musik. Karena meski tidak ada yang aneh, alat musik itu bermain sendiri. Mengerjap, seketika ruangan berubah. Serasa berada di dimensi berbeda dengan tempat yang berbeda. Mata mengedar. Di sudut ruangan ada ranjang yang di atasnya terbaring seorang bayi. Memejamkan pandangan. Bayi itu adalah Bunga. Aku hendak mendekat, akan tetapi seperti ada kaca yang menghalangi. Lanjut menyaksikan yang ada di depan mata. Wanita parubaya yang aku yakini ibu tiri Pak Anji menghampiri Bunga sambil menenteng bantal. Tanpa diduga, ia membungkam Bunga seperti hendak menghilangkan nyawa si bayi. "Ibu, hentikan!" teriak Seruni yang keluar dari kamar mandi. Daster yang dikenakan sama persis dengan yang ia pakai sewaktu kecelakaan. "Ibu sudah tidak sabar melihat kalian pergi dari rumah ini," balas wanita parubaya. "Tapi Mas Anji belum menceraikanku," Seruni menangis sambil tangan mengiba. "Anji tidak akan menceraikanmu. Dia terlalu bucin. Terus mau ibu apa? Tolong jangan sakiti anakku. Bunuh saja aku. Keluar kamu dari rumah ini. Tapi sebelumnya, kamu buat surat pernyataan kalau kamu selingkuh." "Tapi Bu," si ibu mencekik leher Bunga hingga bayi mungil menangis histeris. "Jangan Bu," Seruni tampak ketakutan. Lantas mengambil secari kertas lalu menulis sesuatu. Kemudian ia merogoh laci dan mengambil sebuah kunci. "Aku sudah turuti semua kemauan ibu. Tolong kembalikan anakku. Aku akan pergi dan tidak akan mengganggu Mas Anji lagi," menyeringai. Wanita dengan rambut disanggul itu menyerahkan Bunga pada Seruni. Seruni membawa Bunga. Selepas itu, Seruni membawa Bunga pergi tanpa membawa apapun yang berharga. Bruk. Suara benda jatuh dari belakang. Menoleh, rupanya Citra. "Kak, kakak sedang ngapain?" "Cit, kamu lihat." Berbalik, adegan yang tadi terekam bak drama di bioskop hilang. Piano tidak lagi berbunyi. "Lihat apa Kak?" tanyanya tanpa bingung. Tidak apa-apa. Tadi kakak sedang nyari sesuatu. Tapi sekarang ingatan kakak naruhnya bukan sekitar sini." "Oh." Citra melanjutkan langkah. Mungkin dia haus dan hendak mengambil air minum di dapur. "Oh." Citra melanjutkan langkah. Mungkin dia haus dan hendak mengambil air minum di dapur. Mengelus dada. Semuanya serasa sesak. Mungkinkah tadi gambaran sebelum Seruni kecelakaan? Dia mempercayaiku untuk merawat anaknya, pun memperlihatkan penderitaannya selama menjadi istri Pak Anji. Ingatan mengarah ke belakang.
Aku jadi takut ibu akan sekejam itu pada Kalila. Bisa saja kebenciannya terhadap Tante Mayang terus dilampiaskan pada Kalila. Tidak. Aku menggeleng pasti. Sebencinya ibu, tidak mungkin merubah dirinya menjadi orang jahat dan kejam seperti Ibu tiri Pak Anji. Ah! Teriak Citra menghentikan langkahku yang hendak kembali ke kamar. Kak Nathan! Aku berlari. Seruni pasti tengah mengerjai adikku lagi. Ada apa, Cit? Aku melihatnya berdiri di atas kursi. Ada tikus, Kak. Tadi lari ke belakang lemari. Ya ampun, Citra. Aku pikir hantu Seruni yang membuat ulah. Kuteluk jidat tak bersalah ini, sembari mendengkus. Singkat cerita, keesokan harinya, sebelum berangkat ke kantor, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menanyakan prosedur apa saja yang harus dilakukan supaya bisa tes DNA dengan mayat. Namun, aku akan bertanya dulu pada Pak Sugeng. Apakah dia tahu tentang Mayang? Pak Sugeng sudah seperti saudara bagi Bapak. Loh, Kak Kalila ada di sini. Bukannya kakak sedang memilih barang punya kakak yang harus aku kembalikan? Citra dengan wajah pucat menghampiri Kalila, aku dan ibu yang sudah berkumpul di meja makan. Kamu ngomong apa, Cit? Dari tadi Kalila bersama ibu. Beneran, Bu. Kak Kalila datang ke kamar, lalu memaksaku mengembalikan semua barang miliknya. Tampak syok Citra bercerita. Aku dan Kalila saling melempar pandang. Kami yakin kalau yang melakukan itu adalah Seruni. Sudah, kita sarapan saja, selaku. Tapi yang di kamar. Cit, maafkan kakak ya. Tadi kakak hilaf. Kamu boleh memiliki kembali semua yang kamu minta. Kalila mencoba menghilangkan rasa takut Citra. Gak boleh gitu, sayang. Aku menggeleng pada Kalila. Kamu harus mengembalikan semua milik Kak Kalila. Lepas itu, kamu bisa minta apa saja yang kamu inginkan pada kakak. Ibuku kali ini menatap Citra. Sebenarnya kasihan melihat adikku yang manja dan periang harus ketakutan seperti ini. Tapi kadang kita harus memberi sentilan supaya orang yang kita sayang berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.